والشوق طال والقلب السما نحو السماء مترنما لا تنقضي أتلي روحي دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب قال هذه نية بلغ ملة الله على كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وغيره وذريته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى حضرة جميع المشايخ المحلي وإلى حضرة الشيخ جلال السيد وإلى حضرة الشيخ أحمد السوي المالكي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم masih surat Al-Baqarah ya ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal mukarramat, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, subuh ini kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah memberikan kesempatan kembali kita guna bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Terlebih kita bersyukur hari ini adalah hari Sabtu pertama di bulan Ramadan. Tidak terasa sudah hari yang ke-7 ya. Itu ya. Lebih cepat lebih baik ya. Tahu aja Pak. Ngetes aja. Jangan banyak ketawa, haus nanti. Yang benar hari keberapa nih? Hari ke-6 ya? Hari ke-5 ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala 4 hari yang sudah kita laksanakan senantiasa diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam tidak hentinya semoga dibarwakan kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'at tabi'in sampai kepada kita yang mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini nanti di yaumil qiyamah senantiasa diaku sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, melangsungkan ayat 2 aja masih belum selesai ingat ya. Baru dzalikal kitab pemerintah la raiba fi. Sudah belum la raiba? Dzalikal kitab, ini kitab la raiba fi, tidak ada keraguan. Allah menjelaskan kepada kita ini Al-Quran, tidak ada lagi keraguan sebetulnya. Tidak ada lagi kebutuhan, tidak ada lagi kecemasan, tidak ada lagi kepayahan. Ketika turun Al-Quranul Karim, semuanya tercover, semuanya terpenuhi. Apa yang menjadi hajat dunia, hajat akhirat, semua terpenuhi. La raiba fi. Sekarang pertanyaannya, ini Al-Quran disebutkan la raiba, tidak perlu lagi ragu gitu. Tapi begitu Al-Quranul Karim ini turun, kok masih ada juga, masih banyak yang ragu. Sedangkan Allah menyebutkan la raiba itu tidak ada keraguan, tidak ada kebutuhan lagi. Tapi banyak buktinya, masih banyak yang ragu. Bahkan jangankan di luar kita, loh kita aja yang banyak yang ragu dengan Quran. Ya kan? Banyak yang enggak percaya kadang-kadang, padahal dia Islam. Jadi apa yang dimaksudkan la raiba itu? Sebetulnya begini, memang di dalam Al-Quran Allah menyebutkan la raiba, tapi yang dimaksudkan itu 3 sebetulnya. Ada yang berupa umum, jawabannya itu. Yang kedua ada yang berupa nafi, larangan. Ada yang ketiga berupa khusus, pengkhususan atau ikhtisas. Ada yang disebutkan jawaban daripada umum. Kenapa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah disebutkan la raiba, tapi buktinya masih ada yang ragu? Karena pertama, la raiba yang dimaksud itu liman idda'ani wa aqamal burhan wa ta'ammala fala raiba fihi. Pertama, la raiba itu ditujukan kepada orang yang menyerah. Artinya orang yang sudah menegakkan dalil sekaligus mau berfikir. Kalau dia mau berfikir, pasti enggak bakalan ragu lagi. Kafirin kah mukminkah kalau seandainya mau berfikir dengan adanya Al-Quran sekaligus ditegakkan dalil, pasti enggak bakalan ragu dah.
Tapi kok bisa ragu? Lantaran tidak mau berpikir. Tidak mau berpikir gitu. Bahkan konon ilmuwan Perancis itu jangankan sudah tamatan Quran, baru aja meneliti Quran dalikal kitab langsung masuk Muslim, baru aja masuk itu. Kita sudah berapa tamatan masih ragu aja. Kadang-kadang heran juga, baca Al-Quran one day one juz, begitu ke WC aja masih minta diantar. One day one juz, tapi ke WC aja minta diantar. Masih takutan dengan setan daripada Allah. Jadi pertama, orang yang mau menyerah sekaligus mau menegakkan dalil alasan, lalu mau berpikir, pasti nggak bakalan ragu. Cuman kalau seandainya dia itu masih ragu karena tidak mau berpikir, tidak mau ngerti gitu. Coba kalau seandainya dibuka Al-Qurannya, dibuka, dikaji, lalu ada keinginan pengen paham. Kalau sudah pengen paham seperti itu, insya Allah nggak bakalan ragu. Itu jawaban umum. Kafirin kah, mukmin kah, kalau seandainya mau berpikir, pasti nggak bakalan ragu, nggak bakalan ragu. Yang kedua, ada jawaban nafi, artinya larangan. La raiba yang dimaksud itu la yang bagi ayyartaba fihi liqiyamil adillatil wadihah. Yang kedua, la raiba yang dimaksud itu ay la yang bagi, tidak pantas, ayyartaba fihi, untuk ragu di dalam Al-Quran. Lantaran apa? Liqiyamil adillatil wadihah, karena dalilnya jelas, alasannya jelas. Kalau seandainya ini Quran itu bukan daripada Allah Subhanahu wa taala, pasti banyak permusuhan di dalamnya. Banyak ikhtilaf. Bahkan kalau seandainya Quran itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala, pasti banyak perselisihan yang akan dapat di dalamnya. Pasti itu. Tapi karena ini adalah dalil dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika diturunkan enggak ada yang menyelisih. Bahkan enggak ada yang berani menyamai sesuatu apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Enggak bakalan bisa. Sampai-sampai kan kemarin sudah dikatakan, Allah tuh nantangnya itu bukan hanya kita, jin aja sekalian ditantang oleh Allah. Jin aja ditantang. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatuna bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithlihi. Qul, kata Allah, katakan ya Muhammad, la in ijtama'atil insu wal jin, andaikan manusia dan jin itu satu sama lain berkumpul, ala ayyatuna bimithli hadzal qur'an, untuk menjadikan seperti ini Quran. Kumpul jin, kumpul manusia, bikin seperti Quran, kata Allah, la ya'tuna bimithli, enggak bakalan bisa. Kenapa? Karena ini membuktikan bahwa Quran bukan buatan makhluk. Quran ini adalah buatan Khaliq, buatan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala, la yanbaghi ayyartada fihi, tidak seharusnya kita ragu. Tidak seharusnya, bahkan tidak pantas kita untuk ragu di dalamnya, karena dalilnya jelas. Dalilnya jelas. Apa yang diragukan dalam Al-Quran? Apapun yang disuguhkan di dalam Al-Quran kan semua terbukti. Dari mulai segala sesuatunya, ilmunya, dari mulai ilmu yang duniawi secara fisik, ataupun secara yang tidak secara fisik, ataupun ilmu-ilmu yang sekarang berkembang, itu kan semua sumbernya dari Quran juga. Bahkan jauh-jauh hari Al-Quranul Karim
1400 tahun yang lalu disuguhkan. Begitu sekarang ilmuwan menemukan semua apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Padahal waktu diturunkan Al-Quran belum ketemu tuh. Maka pantas banyak yang tidak percaya. Tapi kalau sekarang Allah turunkan ayat Isra Mi'raj, banyak yang nggak percaya. Tapi coba Abu Jahal hidup zaman sekarang, pasti percaya tuh. Abu Lahab tidak percaya dengan baginda Rasul lantaran di dalamnya tidak masuk logika. Begitu sekarang ilmuwan telah menemukan segala-galanya, dan itu kan hebat, luar biasa. Maka apa yang dikatakan di dalam Al-Quran tidak pantas untuk kita ragukan, karena ini Quran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ada pemaknaan khusus. Makna khusus yang dimaksud itu anna makna la raiba fihi lil mu'minin. Makna khusus yang dimaksudkan itu adalah la raiba, itu tidak ada keraguan di dalamnya itu untuk orang yang mukmin. Artinya kalau seandainya dia itu orang yang mukmin, pasti dia bakalan ragu. Tapi kalau dia itu masih ragu, apalagi tidak mau beriman, oh iya. Makanya la raiba yang dimaksudkan itu adalah orang mukmin. Kalau orang kafir tidak dihitung. Tidak dihitung jawaban gitu. Karena memang tidak termasuk. Makanya pantas ketika Al-Qur'anul Karim itu diturunkan, orang kafir tidak mau marah. Orang kafir tidak percaya. Lantaran yang dimaksudkan la raiba itu adalah orang mukmin. Orang mukmin. Itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, hudan sebagai petunjuk, lil muttaqin bagi orang yang bertakwa. Sebagaimana yang kemarin ya, sudah kalimat hudan itu saya sudah sebutkan waktu di ihdinas siratal mustaqim, bahwa hidayah yang dimaksudkan itu adalah yang empat itu ya. Ada yang hidayah naluri, ada hidayah hawasi, ada hidayah akali, ada hidayah ad-dini, agama. Ini adalah hidayah. Sudah kan ya? Dijelaskan sudah ya? Sudah ya? Enggak perlu diulang lagi. Enggak bisa diulang lagi deh. Jadi datangnya Al-Quranul Karim ini sebagai petunjuk. Bahkan dalam ayat yang lain juga sama, wa hudan wa busyra lil mu'minin. Quran ini merupakan petunjuk, bahkan kabar gembira bagi orang yang mukmin. Hudan wa busyra lil mu'minin. Bahkan ada lagi hada bayanul linnas. Hada, ini Quran kata Allah. Bayanul linnas, penjelasan untuk manusia. Wa hudan, dan juga petunjuk. Wa mau'izatul lil muttaqin, dan juga petuah untuk orang yang mukmin, orang yang muttaqin. Bahkan di dalam ayat lain lagi menyebutkan wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kata Allah, kami telah memudahkan Al-Quranul Karim lidzikri, bagi orang yang mau berfikir. Fahal mim muddakir, adakah orang yang mau berfikir? Artinya Quran ini sudah dipermudah oleh Allah. Bahkan hukum-hukum syariatnya pun sudah dipermudah oleh Allah. Hukum syariat kita yang ada di syariat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sungguh mudah sebetulnya. Bahkan perkara-perkaranya pun jangan dipersulit kalau dalam agama. Nabi pun sudah berpesan, yassiru wa la tu'assir, kata Nabi. Yassiru, permudahlah, wa la tu'assir, jangan dipersulit. Itu menunjukkan hukum syariat ini memang dijadikan oleh Allah mudah dibandingkan dengan syariat-syariat yang dulu. Wah, kita nggak bakalan tahan kalau mengikuti syariat yang dulu. Umat Nabi Muhammad kalau berbuat durhaka, habis itu mau tobat, tinggal balik aja, tinggalkan perkara kedurhakaannya, lalu banyakin istighfar, sholat tobat, lalu kalau misalkan ada hakul adami dia bayari atau minta islah.
Selesai itu. Kalau kita enteng kan, tinggalkan semuaan, lalu ada dalam hati penyesalan, lalu istighfar banyak-banyak. Kalau ada hakul adami, kita balikin, beres. Coba kalau syariat Nabi Musa, syariat Nabi Musa itu buat durhaka, mau tobat, bunuh diri. Mau kira-kira? Tobatnya bunuh diri coba. Makanya nanti ada bunuh diri massal itu umat Nabi Musa, Bani Israel. Nah itu menandakan bahwa syariat yang dibawanya itu berat. Makanya pantas Nabi Musa ketika mendengar umat Nabi Muhammad diberikan beban 50 waktu, kata Nabi Musa, balik lagi dah, balik lagi, nggak bakalan tahan. Sampai bolak-balik 9 kali, satu kali diturunkan 5 kali 9 jadi 45 kan. Akhirnya tinggal 5. Itu pun Nabi Musa nyuruh, kata Nabi Musa, kurangin lagi dah, nggak bakalan tahan umat ikan. Umat ulun aja ganal-ganal, tinggi-tinggi, disuruh sholat kada mau gitu. Tapi kata Nabi, aku malu sudah 9 kali bolak-balik, udahlah nggak apa-apa, 5 kali aja. Akhirnya 5 kali. Tapi ternyata omongan Nabi Musa itu terbukti kan. Walaupun ini sudah dijadikan 5 kali dalam satu hari, ternyata masih ada yang enggak, masih banyak yang enggak mau. Kita nih banyak alhamdulillah nih sholat subuh, tapi ketika dibandingkan dengan di luar yang sana, kebanyakan yang sholat subuh atau enggak kira-kira? Perlu dipasah. Wallahu a'lam. Tapi mudah-mudahan itu sholat subuh semua. Ini memang syariat kita sudah diringankan gitu, diringankan. Tapi keringanan itu ternyata masih juga kita diterasa berat. Terus dalam hukum najis, kalau kita ada najis di baju, cukup basuh aja kan, najisnya buang, basuh bajunya, selesai, pakai lagi. Tapi syariat Nabi Ibrahim alaihissalam tidak begitu. Ada najis, udah sobek, disobek bajunya, makanya bajunya banyak tambalan. Loh kalau kita nggak bakalan dapat baju bagus terus nih, pasti sobek-sobek aja kalau gitu. Itu berat kan? Dari perihal yang begitu saja kita nggak bakal mampu. Itu suruh kurban, kita alhamdulillah kurbannya kambing. Coba Nabi Ibrahim disuruh kurban kan anaknya. Itu menunjukkan bahwa pantas saja umat terdahulu itu sampai tidak mau ngikutin hukum syariat lantaran memang berat itu. Tapi kita sudah diringankan itu hukum syariat itu, hukum-hukumnya sudah diringankan. Tapi walaupun seperti itu banyak aja nggak mau juga gitu. Kita bersyukurlah. Nah makanya ini Al-Quran ditujukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hudan lil muttaqin. Kenapa tidak semuanya gitu? Tidak hudan linnas gitu. Karena memang orang yang muttaqinlah yang mengambil buah kemanfaatan dari Quran ini. Hanya orang-orang yang muttaqin yang mau mengambil buahnya, intisarinya daripada Al-Quran ini. Makanya Allah sebutkan di dalamnya itu, dikhususkan kalimat lil muttaqin itu likaunihim intafa'u bisamaratihi ajilan wa ajilan. Karena memang orang yang muttaqinlah yang mau mengambil kemanfaatan buahnya daripada Al-Quran ini, baik di dunia ataupun di akhirat. Kalau kafirin tidak mau. Itu. Makanya Allah sebutin kalimat muttaqin sebagai tanda kekhususan gitu. Sebagai tanda kekhususan. Kemudian orang yang muttaqin itu yang mana sih? Kan kita sering nyebutin takwa. Takwa itu kan muttaqin. Sebagaimana logika dasar orang yang muttaqin atau orang yang muttaqwa itu kan imtisalul awamirillah wa ijtinabun nawahi. Orang yang menjalankan segala perintah kemudian menjauhi segala larangan. Itu kan disebut takwa.
Dan sebagian daripada apa yang disebutkan muttaqin itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, orang yang muttaqin itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang muttaqin itu cirinya orang yang beriman dengan yang gaib. Kenapa disebut nomor satu kan yang gaib? Karena memang yang gaib ini, yang tidak kelihatan ini diyakini oleh orang yang muttaqin. Termasuk di dalamnya yang gaib itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti secara tidak langsung orang yang muttaqin itu orang yang beriman kepada Allah. Yang mana Allah ini kan gaib, nggak kelihatan dengan kasat mata gitu oleh kita. Walaupun pada dasarnya kalau orang ahli makrifat sudah bisa. Secara kasat mata gaib. Dan semua yang digaibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita wajib mengimani itu. Termasuk di dalamnya pertanyaan munkar nakir, bangkit dari kubur, alam surga, alam neraka, alam mahsyar, alam mizan, alam hisab. Itu semua gaib. Percaya dengan semua itu, maka itulah orang yang mukmin. Kalau tidak percaya dengan semua itu, berarti kita masih ragu dengan Quran. Sedangkan Al-Quran sendiri sudah menjelaskan akan dalilnya. Di mana letak keraguannya kita? Maka tidak diperkenankan kita ini ragu dengan apa yang disebutkan itu. Bahkan di dalam ayat lain Allah menyebutkan begini kalimat yang berhubungan dengan gaib itu. Sibghatullah. Wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Sibghahnya Allah itu. Sibghah Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada sibghah Allah? Adakah yang lebih baik? Wa nahnu lahu 'abidun, dan kepadanya kami beribadah. Sibghah kalau diartikan secara bahasa kita, sibghah itu kan celupan. Ibaratnya gini, ini kainnya. Ini kain. Kainnya putih. Lalu dicelupin tinta. Lalu ditulis. Ini sibghah disebut. Itu tulisan. Ketika ini kain yang putih ditulisan dengan tinta yang hitam atau tinta apa saja, kira-kira ketika dicuci ini kain luntur enggak? Tintanya luntur enggak? Enggak kan? Kuat. Apalagi kalau sudah dibikin batik. Oh, cakep itu. Pokoknya disikat itu tinta enggak luntur-luntur. Itu sibghah disebut. Nah, ketika orang itu disebutkan dari kalimat sibghah, wa man ahsanu minallahi sibghah. Adakah yang lebih baik dari sibghahnya daripada sibghah Allah? Tentu tidak ada. Apa yang dimaksudkan sibghah di sini? Artinya celupan keimanan yang sudah ditanamkan oleh Allah dalam hatinya itu enggak bakalan luntur. Kalau Allah sudah berkehendak hatinya dicelupin dengan keimanan, insya Allah ini iman enggak bakalan luntur sampai kapanpun. Makanya Allah sebutkan wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Makanya alhamdulillah kita bersyukur ya, hati kita sudah dicelupkan keimanan. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita ke bawah iman. Itu kalimat sibghah disebutnya. Jadi kalau sudah dicelupkan keimanan dalam hatinya, enggak bakalan ada yang bisa goyang. Coba lihat sekarang orang-orang Eropa. Walaupun sekelilingnya mungkin banyak yang tidak seagama dengan mereka, tapi ketika dicelupkan keimanan dalam hatinya, tangguh aja mereka. Itulah sibghahnya Allah. Atau dalam satu keluarga, ketika dia sudah ditanamkan keislaman dalam hatinya, keimanan dalam hatinya, enggak bakalan goyang. Enggak bakalan goyang. Karena memang kalau Allah sudah mencelupkan akan keimanan tintanya dalam hatinya, enggak bakalan goyang sampai kapan. Enggak bakalan goyang. Makanya kita sering meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar iman ini kan wa yaqinan shadiqah. Minta keyakinan itu yang benar. Minta keyakinan yang kuat. Minta keyakinan yang lurus. Setiap hari kita baca ihdinas siratal mustaqim. Itu menunjukkan bahwa kita ini menginginkan sibghahnya Allah terus-menerus ada dalam hati kita. Jangan sampai copot.
Bahkan tidak perlu lagi ragu sebetulnya kalau orang yang sudah iman itu. Bahkan dalam ayat yang lain Allah menyebutkan, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim ulaika humus shadiqun. Innamal mu'minuna alladzina amanu, kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu beriman kepada Allah dan juga ke Rasulnya, thumma lam yartabu, pakai kalimat summa, kemudian dalam keimanannya itu lam yartabu, tidak goyah sedikit pun, tidak ragu sedikit pun dalam keimanannya itu, percaya yakin dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, percaya dengan Allah, sedikit pun tidak goyah. Ketika imannya sudah tidak goyah, wajahadu bi amwalihim, dia berani tuh berjihad dengan hartanya, apapun bentuknya yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, keluarin, gak bakalan ragu lagi. Bahkan jangankan harta, wa anfusihim, sekalipun dirinya ketika Allah dan Rasulnya minta, berangkat perang. Ulaika humus shadiqun, kata Allah, mereka itulah orang-orang yang benar dalam keimanan. Jadi orang yang benar dalam keimanan itu tidak ragu ketika Allah pinta hartanya, pinta dirinya untuk di jalan Allah, mereka enggak ragu. Itu orang imannya enggak ragu. Tapi kalau dipintain sumbangan masih mikir-mikir, ini katanya beriman, pintain sumbangan masih mikir-mikir. Gimana ini? Orang yang tangguh iman itu enggak ragu lagi ketika Allah dia pinta wajahadu bi amwalihim, untuk berjihad di jalan Allah dengan hartanya, dia enggak ragu. Bahkan ketika Allah sekalipun minta dirinya untuk berperang, wa anfusihim, perang sekalipun, ayo, oke, gitu. Tapi bukan bom bunuh diri, Pak. Ini ketika kafirin nyerang ke kita, lalu kita siapin, ayo kita perang, sudah lawan aja, siap, berangkat. Itulah cirinya orang yang mutakin itu. Jadi ketika sudah keyakinan tertancap dalam dirinya, besok atau lusa dipanggil oleh Allah siap untuk perang, berangkat aja. Teringat ada salah satu sahabat ini memang tidak terlalu terkenal, ya. Tidak terlalu terkenal, maksudnya. Cuman namanya itu lupa saya. Siapa? Sahabat ini hitam, mukanya hitam. Bahkan saking hitamnya itu kalau dia duduk di pojok berkumpul dengan kurma nggak kelihatan. Jadi kelihatan giginya aja tuh. Suatu saat lagi berkumpul, Rasulullah lewat. Kata Rasulullah, wahai Sa'ad, enggak mau kan kau nikah? Karena Rasulullah tahu beliau itu belum nikah. Enggak mau nikah kan kau? Mau ya Rasulullah. Kenapa enggak nikah? Bukan enggak mau nikah ya Rasulullah, tapi enggak ada yang mau. Masalahnya aku ini sudah kapok, sudah berapa kali melamar, jangankan sudah masuk, baru di pintu aja aku sudah ditutup. Saking sudah ada. Coba. Oh, kalau begitu sini. Rasulullah yang nulis, tek. Bawa ke sana. Rumah yang paling sana bawa. Kenapa ya Rasulullah? Di situ punya gadis cantik sekali. Bawa ini. Dibawa, jangan dibuka, dibawa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Begitu dilihatin, sudah. Begitu sudah dilihatin sama bapaknya, ada Sa'ad ini, mau ngapain Sa'ad? Aku nih Bang bukan mau masuk, mau nasikan ini dari Rasulullah. Oh, dari Rasulullah, baru dibuka. Sini. Begitu dibaca, kaget. Apa isinya?
Ternyata dalam isinya itu Rasulullah menyuruh, nikahkan anakmu dengan orang yang membawa surat ini. So, nikahkan anakmu dengan orang yang membawa surat ini. Berarti kan orangnya diliatin surat, diliatin ke dia. Benar kan? Aduh, begitu sudah lagi bingung, dari belakang bininya nyaut, ada apa pak? Ini nah, Rasulullah ngasih surat. Apa isinya? Anak kita disuruh nikah. Oh alhamdulillah, dengan Rasulullah? Bukan. Dengan siapa? Ini. Mana? Pas dilihatin, la ilaha illallah. Udah pak, udah. Balik aja balik. Bininya langsung disuruh balik. Gak usah. Walaupun Rasulullah, ini kan anak kita pak. Ini anak kita yang berhak. Sudah suruh balik aja sudah. Begitu sudah dengar itu, dengar bininya ngomong diusir itu saat, langsung anaknya dari kamar terdengar, wahai mama, siapa yang datang? Benarkah itu suruhan Rasulullah? Kalau memang itu disuruh oleh Rasulullah untuk menikah dengan aku, maka aku ridho, aku ikhlas siap untuk menikah dengan dia. Ternyata anaknya solehah, luar biasa. Kata anaknya, aku ridho. Kalau Rasulullah menyuruh dengan orang itu, pasti itu orang soleh, orangnya baik, orang suluhan Rasulullah. Aku ridho dengan dia. Oh begitu dengar itu istrinya itu nyaut, senang dengan dia, melayang pikiran saat. Oh nggak pernah diterima, hari ini diterima, melayang. Balik tuh. Akhirnya balik dia. Mau tidak mau, karena anaknya juga mau. Balik ke Rasulullah. Ya Rasulullah, gimana? Senyum-senyum dia. Wah kata Rasulullah, jadi nih. Jadi enggak? Alhamdulillah. Oh siap nikah. Kapan mau jadi nikah? Ya terserah Rasulullah. Oh siap. Punya duit? Enggak ya Rasulullah. Enggak punya duit. Enggak punya duit. Orang biasa begitu. Oh kalau gitu gini aja. Kamu datangi Abu Bakar. Bilang kata Rasulullah mau nikah. Oh ya sudah, datangin Abu Bakar. Begitu datang ke Abu Bakar, oh ya Abu Bakar, kata Rasulullah aku mau nikah. Abu Bakar paham aja. Kalau sahabat tuh paham. Kalau Rasulullah nyuruh ke situ berarti butuh. Oh dikasih, disiapkan. Kasih oleh Sayyidina Abu Bakar 10 dinar. Kata Sayyidina Abu Bakar, jangan ke aku aja, datangin Umar. Datangin lagi Umar. Kasih lagi 10 dinar. Kata Sayyidina Umar, jangan datangin aku. Ali datangin Sayyidina Ali. Dikasih lagi 10 dinar. Kata Sayyidina Ali, itu Utsman lagi cairannya gede itu. Datangi itu. Pokoknya setiap sahabat itu nunjukin ke sahabat yang punya duit. Tunjuk. Akhirnya bawa duit banyak. Datanglah ke Rasulullah. Ya Rasulullah, alhamdulillah. Ya nikah. Bawa duit, banyak. Alhamdulillah. Kata Rasulullah, gini aja. Nih untuk persiapan besok pernikahan, belikan mas kawin. Dan ini untuk engkau setelah nikah. Oh dikasih. Berangkat saat ke pasar. Begitu sudah datang di pasar, dia beli tuh peralatan untuk pernikahan sekaligus mas kawin. Oh datang pasar pagi. Beli semuanya kan, nikah. Besok. Begitu balik dari pasar pagi, tiba-tiba genderang perang, bang, suruh kumpul genderang perang, semuanya siap pasukan. Ini sangat bengong. Gimana ini? Sementara aku ini mau nikah, sementara ini Rasulullah mau perang. Gimana deh? Setelah begitu sudah selesai, mikir aja dia. Antara mau melanjutkan nikah atau mau ikut perang. Inilah hebatnya sahabat. Begitu sudah terpikiran baginda Rasulullah mau perang, kata dia dalam hatinya, aku ini cinta melebihi dari segala-galanya dengan Rasulullah. Aku cinta memang dengan istriku, tapi dengan Rasulullah aku lebih cinta. Berangkat lagi ke pasar pagi lagi dia.
beli kuda yang paling bagus kudanya, beli peralatan perang, pokoknya lengkap semuanya. Rasulullah sudah berangkat jauh, sudah mau berhadapan dengan orang musyrikin. Ini masih persiapan nih, masih persiapan, kuda bagus, peralatan perang canggih, pokoknya siap kayak panglima perang. Nyusul dia. Begitu sudah beres, ini pasukan Rasulullah sudah berhadapan nih. Belum aja dipritkan nih, dia maju duluan sendirian. Waduh, kafirin itu diobrak-abrik pokoknya pertahanan itu dengan seorang aja. Ilah, yang namanya orang sendirian kok, walaupun canggih apa peralatan tetap aja gugur akhirnya. Tapi dengan adanya dia ini, pasukan musyrikin jadi kocar-kacir, bahkan banyak yang lumpuh. Ketika sudah kocar-kacir pasukan seperti itu, lalu diserang oleh muslimin, lalu mereka kalah semua. Gara-gara satu orang itu. Begitu sudah selesai peperangan, semua disuruh oleh Rasulullah, kumpulkan semua para sahabat, kumpulkan semua. Begitu sudah selesai laporan, ya Rasulullah, semua sahabat sudah selesai, yang gugur sudah dikumpulkan semua. Kata Rasulullah, masih ada satu orang, coba cari lagi. Dicari lagi, gak ada ya Rasulullah. Ada, kata Rasulullah, aku mencium baunya, wanginya tercium ini, coba cari lagi. Dicari lagi, ternyata begitu dicari, ada seorang yang tersungkur, mukanya sudah tidak kenal lagi, pokoknya habis dengan sabetan perang. Begitu sudah dihadapkan, mungkin Rasulullah ini ke orangnya. Begitu dilihatin, benar ini. Siapa ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ingat gak waktu kemarin ini orang kan mau nikah itu? Ya salat, ini saat. Ya, ini saat. Ini orang yang mau nikah kemarin. Dia memilih keridhoannya dengan aku daripada dia berpengalaman pengantin dengan istrinya. Coba, lebih baik mati di hadapan Rasulullah daripada nikah. Inilah hebatnya orang-orang dulu. Kalau kita milih nikah, pemilih perang kira-kira. Paling jawabannya nikah dulu Pak Ustaz, baru perang. Inilah kehebatan sahabat. Jadi saking cintanya dengan Rasulullah, hatta dirinya saja kalau seandainya Rasulullah minta, udah berangkat. Makanya pantas keimanan kita dibandingkan dengan imannya sahabat yang mungkin tidak terkenal sekalipun, jauh kita jauh nih. Makanya Nabi pantas menyebutkan ashabi kan nujum, sahabatku ini seperti bintang. Jadi walaupun mereka itu ada di mana, pasti akan bersinar. Sahabat Nabi, walaupun mungkin tidak meriwayatkan hadis ataupun mungkin tidak menurunkan ilmu-ilmunya, tapi ketika dia jadi sahabat, dimanapun mereka pasti akan muncul. Karena memang keimanan sahabat itu tidak bisa dibandingkan dengan kita. Gitu, apalagi dengan sahabat-sahabat yang utama. Wah, jauh sekali gitu. Sahabat dengan yang utama. Sayyidina Abu Bakar itu diibaratkan, andaikan seluruh makhluk itu dikumpulkan keimanannya lalu dibandingkan dengan imannya sahabat Sayyidina Abu Bakar, enggak bakalan bisa tertandingi Sayyidina Abu Bakar. Bagaimana mau tandingan dengan Abu Bakar keimanan? Loh, Abu Bakar itu kaya raya luar biasa, tapi ketika Rasulullah minta apa yang dipunyanya dikasihkan. Ketika Sayyidina Ali berkorban untuk perang, separuhnya dari harta yang dia miliki. Begitu dengar kata Sayyidina Abu Bakar, aku juga punya ya Rasulullah, aku semuanya. Kalau orang separuh-separuh, kalau Abu Bakar, nih aku semuanya aja. Ibaratnya punya uang 1 M, kalau mereka cuma 500, ini Abu Bakar 1 M nya aja cukup, kasihkan cukup. Kata Rasulullah, lalu nanti untukmu apa? Allahu wa Rasuluh, untuk Allah dan Rasulnya saja, cukup hanya Allah dan Rasulnya saja. Itulah kehebatan Abu Bakar. Nah, ini menunjukkan bahwa alladzina yu'minuna bil ghaib tadi. Jadi orang yang beriman kepada Allah itu pertama iman kepada yang gaib.
Iman yang sesuatu yang tidak pernah terlihat tapi keyakinannya kokoh. Bahkan kita pun juga termasuk orang yang dirindukan oleh Rasulullah. Kita umat akhir zaman ini orang yang dirindukan oleh Rasulullah. Kenapa dirindukan oleh Rasulullah? Sebab orang yang beriman di akhir zaman tidak melihat baginda Rasul, tapi iman ke Rasulullah. Enggak pernah bertemu dengan Rasulullah, enggak pernah berjuang dengan Rasulullah, apalagi ikut perang dengan Rasulullah. Tapi kita iman dengan Rasulullah, maka Rasulullah senang, Rasulullah kangen, pengen ketemu dengan kita. Salah satu yang dirindukan oleh Rasulullah kan umat akhir zaman. Sampai sahabat nanya, kenapa ya Rasulullah kau rindu dengan umat akhir zaman? Lantaran mereka tidak pernah melihat aku, tapi dia iman kepadaku. Mudah-mudahan orang kayu manis semuanya. Amin. Dirindukan. Inilah yang dihebatkan. Dia gaib. Kadang-kadang kita ke makomnya aja belum. Gitu. Sudah ke Madinah semuaan ini? Hah? Ada yang belum ya? Oh, ada yang belum ya? Mudah-mudahan kita barengan nanti bisa ke Madinah ya. Berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, paling tidak kita umroh. Kita bersalam di situ, melihat baginda Rasul. Ini kalau satu kru bisa berangkat? Bisa berangkat nih? Bisa diatur? Saya tuh ada satu nama grup pengajian di Jalan Jakarta. Itu pengen umroh tapi seluruh jamaah. Jadi sudah mempersiapkan 40 orang nih. Sudah nabung dari 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Itu harusnya tahun ini tuh berangkat, tapi karena Covid ini karena Covid jadi nggak berangkat. Nabungnya sudah selesai. Jadi nabung dia. Grup Al-Hikmah namanya di Jalan Jakarta itu. Jadi begitu saya nikah, langsung mereka nabung. Sekarang ini sudah siap tuh. Cuman Covid ini belum buka-buka gitu. Jadi satu grup pengajian itu. Satu grup pengajian. Bukan apa-apa, kita ini kangen dengan Rasulullah, rindu dengan Rasulullah. Kita tidak pernah ketemu dengan Rasulullah. Ya paling tidak walaupun tidak bertemu begini, makom-makomnya kita ketemu, kita nyamperin ke makom baginda Nabi Muhammad SAW. Kita bertawasul, kita sholat di dalamnya, kita bertasbih, kita bersolawat di situ. Ketika kita ini lewat ke makam Rasulullah, itu kadang-kadang mulut itu terkunci, Pak. Terkunci karena bisa nyebutin apa-apa lagi selain daripada assalamualaikum. Cuma kenapa apa itu ya? Perasaan kita semua gitu. Tidak bisa lagi berkata apa-apa gitu. Karena saking kerinduan dari jauh, sekarang ada di depan mata seolah-olah kayak mimpi gitu. Makanya begitu lewat ke situ assalamualaikum aja. Gak bisa berkata apa-apa lagi gitu. Itu hebatnya Rasulullah. Itu sudah tidak kelihatan secara kasat mata, apalagi waktu kasat matanya kelihatan. Makanya pantas kafirin itu mau bunuh Rasulullah. Oh, begitu sudah depan Rasulullah, kadang ngomong apa-apa, gak berani ngomong apa-apa lagi. Bukan gak berani sebetulnya, cuman hatinya sudah kelihatan. Begitu lihat Rasulullah tuh langsung aja tertutup semua gitu. Kagum gitu, terpaku semua kalau lihat Rasulullah. Itu Sayyidina Umar aja kan gitu. Kalau lagi kafir dulu, wah, garangnya luar biasa, sampai mau ditepas. Tapi begitu dengar ayatnya saja yang dibacakan oleh Rasulullah, gemetaran. Itulah hebatnya baginda Rasul. Maka mudah-mudahan kita barataan bisa bareng-bareng umroh ya. Amin ya rabbal alamin. Ini baru alladzina yu'minuna bil ghaib. Sudah cukup dulu lah. Kebanyakan haus. Sudah cukup dulu. Mohon maaf kehilangan dan kekurangan sama bahaya. Ngaji Syawal dengan Nabi biasa jam segini kalau beres. Biasanya kita wadah ini. Ada double aja nah, insyaallah. Dan sehat selalu. Kita ketemu lagi di Sabtu yang akan datang.
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Khudh ma saqa wa tamakadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbatil lana fi dinina. Tawassalna bi ta'alumin, tawassalna bi ta'alimin. Anta rizqana al-wasi'ah wa anta rizqal amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.